Perkenalkan, nama saya Numen Medisila Susiawati. Saya kelas B1 ekstensi semester 6. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tata laksana status epileptikus atau biasa dikenal dengan epilepsi. Yang pertama yaitu masuk ke definisi epileptikus. Status epileptikus atau kejang lama yang akut merupakan suatu rentetan kejang umum yang terjadi tanpa perbaikan kesadaran penuh di antara serangan. Istilah ini telah diperluas untuk mencangkup kejang klinis atau listrik kontinu yang berakhir sekitar 30 menit meskipun tanpa kerusakan kesadaran. Etiologinya yaitu status epileptikus banyak berasal dari insult akut pada otak dengan status fokus serangan. Penyebab status epileptikus yang banyak diketahui adalah infrak otak mendadak, anoksia otak, bermacam-macam gangguan metabolisme, tumor otak, menghentikan kebiasaan meminum keras secara mendadak, atau berhenti makan obat anti kejang. Jarang status epileptikus disebabkan oleh penyakit degenerasi sel-sel otak, menghentikan penggunaan penenang dengan mendadak pasca anestesi, dan cedera parietal. Patofisiologi dari epilepsi yaitu secara klinis dan berdasarkan EEG, status epileptikus dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama terjadi mekanisme kompensasi seperti peningkatan aliran darah ke otak dan kardia output, peningkatan oksigen jaringan otak, peningkatan tekanan darah, peningkatan laktat serum, peningkatan glukosa serum, dan penurunan pH yang diakibatkan aksidosis laktat, perubahan syaraf reversibel. Pada tahap ini, setelah 30 menit, ada perubahan fase kedua. Kemampuan tubuh beradaptasi berkurang di mana tekanan darah, pH, dan glukosa serum kembali normal. Kerusakan saraf irreversible pada tahap ini. Pada fase ketiga, akibat kejang berlanjut mengarah dan terjadinya hipertermia atau suhu tubuh meningkat, perubahan pernafasan, dan peningkatan kerusakan syaraf irreversibel. Manifestasi klinis dari epilepsi yaitu epilepsi vokal dengan mekanisme kejang otot lokal sampai separuh tubuh, gerakan adversif mata dan kepala sering merupakan awal dari status epileptikus. Keluarga penderita yang melihat kejadian ini akan dapat menceritakan kembali dengan jelas. 60-80% status epileptikus dimulai dengan gejala-gejala vokal. Kejang menjadi bilateral dan umum akibat penyebaran lepas muatan listrik yang terus-menerus dari fokus pada suatu hemisfer ke hemisfer lainnya. Kejang tonik akan diikuti oleh sentakan otot atau kejang klonik. Proses ini berlangsung terus sambung menyambung tanpa disekelilingi oleh fase sadar. Dalam bentuk klinis seperti penderita berada dalam keadaan status epileptikus. Klasifikasi di sini ada 4. Yang pertama generalized convulsive status epileptikus, yang kedua stable status epileptikus, yang ketiga non convulsive, yang keempat simple parietal status epileptik. Pemeriksaan dan diagnosis dalam keadaan status epileptikus tidak sukar, akan tetapi perawatan memerlukan lebih banyak perhatian. Status epileptikus dapat timbul karena berbagai sebab. Bila mana dokter dipanggil untuk menolong penderita, maka ia tidak usah langsung memberikan obat. Untuk menghilangkan kejang umum yang hebat itu, dengan tenang harus menyelidiki dahulu penyakit yang mendasarinya. Yang pertama yaitu anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik. Penata laksanaan dan pengobatan yaitu tahap ini meliputi usaha-usaha mempertahankan dan memperbaiki fungsi vital yang mungkin terganggu, membersihkan udara dan jalan pernafasan, serta memberikan oksigen dalam keadaan tertentu, terutama bila kejang sudah lama atau ada hambatan saluran pernafasan. Harus dilakukan intubasi, tekanan darah dipertahankan, diberikan garam fisiologi, dan diberi
Bila perlu diberi vasopresor. Dalam darah diambil dan pemeriksaan darah lengkap, gula darah, elektrolit, urium, kreatinin. Dan bagi penderita epilepsi, bila kadar obat dalam serum darahnya, harus diperiksa gas-gas darah arteri untuk melacak adanya asidosis metabolik dan kemampuan oksigen darah. Asidosis dikoreksi dengan dikarbonat intravena. Segera diberi 50 ml glukosa 50%. Intravena diikuti pemberian tiamin 100 mg intramuskuler. Komplikasi terjadi pada epileptikus yaitu ada 11. Yang pertama asidosis, yang kedua hipoglikemia, yang ketiga hiperkarbia, yang keempat hipertensi pulmonal, yang kelima edema paru, yang keenam hipertermia, yang ketujuh disseminate intramuskular koagulatif atau DIC, yang ke-8 gagal ginjal akut, yang ke-9 gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, yang ke-10 edema otak, yang ke-11 aspirasi pneumonia. Kesimpulan dari epileptikus yaitu status epileptikus adalah kondisi kejang berkepanjangan mewakili keadaan darurat medis dan neurologis utama. Status epileptikus sebagai aktivitas kejang dan berlangsung terus-menerus selama 30 menit atau lebih. Status epileptikus konvulsif adalah kebangkitan dengan durasi 15 menit atau bangkit berulang-ulang atau lebih tanpa pemulihan kesadaran di antara kebangkitannya. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dan selamat pagi. Nah, untuk teman-teman yang sebentar lagi akan lulus SMA atau sudah lulus namun masih bingung mencari tempat kuliah di mana atau mencari tempat kuliah yang harganya terjangkau dan fasilitas yang memadai namun dengan tenaga pendidik yang profesional, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI Manado. Di UNPI Manado saat ini memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai jurusan atau program studi. Berikut di antaranya: yang pertama, Fakultas Keperawatan, kedua, Fakultas Pertanian, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Sastra. Dalam Fakultas Keperawatan kita bisa kuliah sambil magang di luar negeri. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia.